semuanya, balik lagi di Bincang-bincang santuy bersama Manawa MMXX. Nah, khusus hari ini nih kita Betul. bakal bincang-bincang sama teman-teman dari tenan Binusian 23 yang bergerak di bidang F&B yaitu food and beverage nih. betul sekali. Nah, Iya. sebelumnya nih ya Teh, nggak kenal maka nggak sayang ya. Betul sekali. Kita kenalan dulu nih ya. Boleh. Oke, perkenalkan nama saya Anastasia Monica. Saya Theodora Monica dan kita bakal menemani kalian dalam beberapa waktu ke depan. Iya, betul banget. Tuh. Tapi langsung aja deh kayaknya nih Iya ya. nih. Kita langsung aja nih ke tenan pertama kita. Betul. Kita panggil aja langsung. Krusty Crunch. Oke. Halo. Halo. Boleh Silakan mic-nya? langsung. Iya. Boleh nih kenalin dulu siapa namanya. Halo semuanya. Boleh. Oke. Halo semuanya, nama gue Leonardo Valentino dari Prodi Creative Partnership angkatan 2023. Industri saya bergerak di F&B. Iya. Nama produk saya Krusty Crunch, Make It Crunch. Widih. Apa sih Krusty Crunch tuh apa sih? Boleh dijelasin dong dikit? Boleh. Krusty Crunch itu kembang tahu yang diproses sama sari kelapa. Terus kita ada bumbu salted egg-nya, terus kita digoreng dengan tujuan meminimalisir segala pengaruh minyak di dalamnya, kayak gitu. Menarik nih. Menarik sekali nih. Kembang tahu jadi snack. Iya benar. Widih. Menarik banget nih. Oke, boleh kita lihat produknya? Boleh ya? Boleh. Langsung aja produknya. Ini produknya. Oke. Widih. Menarik sekali. Wow, warnanya cerah banget nih ya. Cerah nih. Parah. Di belakangnya ada barcode-nya juga, guys. Iya loh. Wah, Wow. Barcode-nya kalau di scan bisa langsung ke Instagramnya, kita banyak info menarik di situ. wow. Nah, Menarik banget ya. terus di sini tuh ada penjelasannya ya, tofu Iya nih. skin, coconut. Wow. Iya. Menarik sekali. Boleh dong Iya nih. jelasin dari mana sih ide dapat nama Krusty Crunch ini? Oke, awal idenya ya, Iya. lebih ke idenya. Dulu gini, gue sering gambar-gambar kelinci, gambar-gambar hamster, dulu kelas 4 sampai 5 SD lah kayak gitu. Iya. Terus sempet nggak gambar lagi. Jadi kemarin pas lagi cari-cari nama branding, kepikiran lagi, wah kenapa yang dulu sering gue gambar nggak gue ituin lagi ya, nggak gue angkat lagi jadi brand personal gue gitu. Terus ya gitu. Terus nama dari Krusty Crunch itu dapat dari Krusty yang artinya gurih dan crunch-nya dari bahasa Rusia yang artinya gurih juga. Kayak Wow, gitu. menarik sekali ya. Aku mau nanya nih, susah nggak sih jalanin bisnis di tengah pandemi kayak gini? Untuk kesulitan susah ya. Terus semua orang juga ada krisis kan. Cuman gini, di setiap krisis itu ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan juga. Nah, kita harus memposisikan pihak kita sebagai pihak yang diuntungkan dengan cara memanfaatkan keadaan. Sekarang kan orang dalam kondisi pandemi gini lebih sering pakai smartphone kan. Mereka stay di situ. Nah, kita manfaatin deh. Kita promosiin lewat smartphone, lewat Instagram, lewat media sosial seperti gitu. Oke. Nah, kalau segmennya sendiri dijual kemana sih Krusty Crunch ini? Oke, kalau segmentasi lebih senang saya sebutnya jaringannya ya. Saya manfaatin jaringan mak-mak. Karena ini makanan mak-mak. Iya. Emak-emak. Iya. Benar. Oke. Apa sih target kedepannya gitu dari produk ini? Target kedepannya buat prospek produk ini berharap banyak juga ya. Kita mau ekspansi sampai ke Rusia tadinya. Kita lewat Asia Tenggara dulu, baru kita ke Asia Timur, nyampe-nyampe di Rusia. Kalau di Rusia sekarang kita ada supplier juga dari distrik Chelyabinsk, Irkutsk, sama di Samara. Sama Kazan juga. Nanti ke depannya kita bakal reapply di situ 2 tahun dari sekarang. Widih. Ini menarik nih. Kenapa Rusia? Soalnya seneng, let's say seneng kebudayaannya ya. Jadi ada keimpian, kalau seneng kenapa nggak di-apply di situ? Kenapa nggak di-submit di situ kayak gitu? Kenapa nggak nyarinya wilayah-wilayah yang dekat gitu kayak ke Singapura, ke Malaysia? Kalau Singapura, Taiwan, dan Asia Tenggara lainnya, mereka emang sudah bergerak banyak di F&B yang tipikalnya sama, seperti demikian.
Tapi apa jadinya kalau kita membawa yang kekhasannya Indonesia ya, kita kaya akan rempah-rempah, kenapa kita nggak bawa ke Eropa Barat? Ke Eropa Timur kayak gitu, ke Asia yang lebih ke atas lagi, yang memang jarang ya bisa ditemuin di situ dan kita bisa kasih harga dan kasih pengenalan kalau ini tuh dari negara kita. Kayak gitu. Iya. Memikir jauh ke depan ya. Yes, harus kayak gitu. Betul. Jangan tanggung-tanggung. Nah, buat temen-temen nih kan yang lihat, bisa dong beli produk ini tuh di mana sih? Sorry. Iya. Kalau produk bisa dilakukan pemesanan langsung di Instagramnya krustycrunch.id dan bisa langsung kontak WA saya 0859 3960 7033. Kita bakal ngadain giveaway buat yang beruntung menjawab 3 pertanyaan di Instagram krustycrunch.id. Wow. Nah, tadi udah disebutin kan Instagramnya dan tentunya produk ini tuh bisa kalian lihat dan bisa kalian dapetin di Instagramnya Manawa, Festival. betul banget. Jadi jangan lupa buat terus lihat Instagramnya Manawa. Jangan lupa di follow juga ya guys. Oke, Oke. segini deh perbincangan kita. Iya. Terima kasih Terima loh kasih Leo. udah Iya. meluangkan waktunya buat berbincang-bincang di sini. Iya. Insight yang udah kita kasih, wah teman-teman pasti banyak banget Betul dapat banget. ya dari Leo ini. Oke. Terima kasih ya. Ya, thank Terima you juga kasih. semuanya. Krusty Crunch, make it crunch. Terima kasih. Oke. Selanjutnya nih, kita masih punya beberapa lagi ya. Nih, kita lanjut aja ke tenan yang kedua, Langsung yaitu aja kita panggil. mentaiku. Yeay, halo. Halo. Boleh? Boleh dong kenalin dulu dirinya, Ya. terus apa sih mentaiku ini? Nama saya Sheryl. Jadi mentai queen itu mentai box kayak nasi, terus atasnya ada daging, ada 3 jenis, ada chicken, beef, salmon. Sebenarnya menu kita utamanya tuh salmon. Terus abis itu dibalurin mentai, terus dibakar. Wow, sekarang lagi booming banget ya mentai, di mana-mana semua mentai. Kenapa sih kok pilihnya mentai gitu? Mau jualan mentai? Sebenarnya dulu tuh aku udah setahun yang lalu bikin mentaiku ini. Nah dulu tuh belum ada di Bandung. Aku tuh pengen mentai dulu di Jakarta tapi adanya. Terus waktu ke Jakarta tuh kok susah ya, harus ada PO lah, harus ada inilah. Akhirnya nggak dapet di Jakarta tuh. Terus waktu aku pulang ke Bandung, ya maksudnya kayak aduh kok susah banget ya mau makan mentai doang gitu, di Bandung nggak ada. Jadi ya udah deh coba bikin, terus enak, terus coba jual, ya banyak itunya, yang terus ya beli udah juga deh ya? lanjut. Terus dapat nama mentaiku tuh kenapa dan apa ada value-nya sendiri atau gimana? Sebenarnya sih dulu aku tuh jualan casing juga, namanya casingku. Terus jualan mentai juga, jadi maksudnya casingnya jadi nggak aktif gitu, jadi ya udah aja mentaiku gitu. Oke. Kalau untuk segmentasinya sendiri nih, mentaiku ini tuh mengincarnya ke arah mana sih? Kayak siapa aja target marketnya? Sebenarnya sih semua kalangan ya, soalnya mentai itu bisa dimakan semua kalangan, terus gak pedas juga, jadi bisa buat anak kecil, bisa buat orang dewasa, bisa buat semuanya. Kalau variannya sendiri ada beberapa atau gimana? Variannya sih maksudnya rasanya. Ya, bisa dari rasa atau ukuran gitu. Oh, ada banyak sih, kayak rasanya dari dagingnya aja kali ya. Dagingnya tuh ada 3, yang chicken, beef, sama salmon. Terus nasinya juga kita bisa ganti jadi shirataki atau nasi. Shirataki itu kayak mie gitu.
Terus ukurannya tuh ada 3 juga. Yang pertama yang small, medium, terus large. Menarik Wah, ya. menarik sekali nih. Bikin lapar nih siang-siang Bikin nih. lapar. Oh, terus ada satu lagi variannya tuh paling spesial tuh mentai cake. Jadi mentai tapi dalam bentuk cake gitu. Bisa buat ulang tahun, acara-acara wisuda atau enggak acara-acara gift kayak wedding anniversary gitu-gitu. Ya. Kok bisa sih kayak ngeluarin produk tapi tuh dalam bentuk cake gitu mentainya? Asal mulanya tuh dari mana? Sebenarnya itu lebih ke inovasi kali ya. Jadi kayak bosen orang-orang makin sekarang kan makin banyak tuh yang kayak mentai box gitu. Nah jadi kayak aku tuh mikir apa nih yang maksudnya bikin beda dari yang lain gitu. Iya. Terus ya udah cobain bikin dalam bentuk cake. Ya lumayan. Banyak juga yang tertarik gitu ya. Terus untuk target kedepannya nih, mentaiku pengennya gimana sih? Kayaknya sih aku pengennya ada toko gitu kali ya. Jadi ada toko terus jadi bisa buat setiap hari juga. Sebenarnya sekarang juga ordernya bisa setiap hari, tapi kan kayak gak ada toko resminya gitu loh. Ya. Masih secara online ya. Heeh. Jadi pengennya sih ada toko offline gitu. Hmm, Iya. Oke. aku mau nanya nih. Kenapa sih milih bidangnya di bidang F&B? Kenapa nggak ke fashion? Atau kenapa nggak bikin aplikasi gitu kan? Sekarang kan udah berkembang banget kan aplikasi. Sebenarnya sih kalau misalnya makanan tuh menurut aku paling gampang gitu ya. Jadi paling gampang dibeli orang. Kalau maksudnya kayak cobain aja deh, nggak enak gimana nanti gitu. Jadi orang tuh gampang beli. Terus kalau misalnya enak ya beli terus, kalau misalnya nggak enak juga ya udah nggak akan beli lagi. Cuma orang tuh gampang nyoba gitu loh. Jadi gampang nangkep konsumennya. Terus benefit profit dari makanan tuh gede. Ya. Bisa ngambil cuan juga ya. Oke. Apa ada kira-kira ada inovasi yang bakal dilakuin lagi nggak? Kayak tadi kan ada jadi cake, ya. Terus selanjutnya kira-kira ada atau enggak? Sejauh ini sih aku kayak ngefokusin di mentai cake-nya aja. Jadi kayak keunikan inovasinya baru mentai cake aja sih sekarang mah. Soalnya di Bandung juga aku lihat tuh yang mentai cake belum ada. Jadi sama kayak awal gitu. Waktu awal mentai box belum ada rame, terus sekarang udah banyak tuh jadi nggak serame dulu. Jadi aku bikin mentai cake mumpung belum ada gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu mentaiku tuh berdiri sejak kapan sih? Dari Juni 2019. Oh, udah setahun lebih dong ya. Lumayan. Dari awal lulus SMA ya kira-kira. Iya. Wow, menarik banget nih. Nah, kalau kita nih yang nonton mau mesen mentaiku kemana sih? Mesennya bisa lewat Instagram @mentaiku atau enggak bisa lewat Line juga, Line ID-nya agak ribet sih. Nanti mungkin boleh dicoba. Bisa dilihat aja di Instagramnya kali ya. Instagramnya boleh tadi apa? @mentaiku. Oke. Jangan lupa di follow Jangan guys. lupa di follow. Nah, sama nih. Mentaiku juga tentunya ada di Manawa Festival dong ya. Betul banget. Jadi kalian tetap bisa lihat, cek aja di Instagramnya. @manawa.fest. Iya, betul Di follow banget. juga, jangan sampai ketinggalan. Di situ Iya. juga masih banyak kok brand-brand lainnya. Boleh dicek ya. Iya. Oke, segitu deh obrolan kita sama Mentaiku. Makasih Iya, loh terima buat kasih. waktunya. Sama. Nah, selanjutnya kita Selanjutnya. masih punya nih ya. Masih ada nih ya. Masih ada. Ada siapa ini? Masih F&B tentunya ya. Betul. Siang-siang kita dengerin makanan-makanan Iya nih. terus. Pada lapar gak nih yang di rumah? Langsung aja ya kita panggil.
Alicia Alicia Jessie Kitchen. Halo. Halo. Ya, boleh silakan. Sebelumnya perkenalan dulu Perkenalan dong. dulu nih. Siapa namanya dan apa sih Alicia Jessie Bisnisnya. Kitchen Oh, itu? oke. Halo, nama saya Yosefin Jesslyn Wijaya dari Prodi Creative Entrepreneurship Binusian 2023. Alicia Jessie Kitchen ini bergerak di bidang food and beverage, khususnya di kue kering. Gitu. Kenapa sih pilihnya kue kering gitu? Sebenarnya tuh nggak cuman kue kering doang ya, cuman sebenarnya di signature makanan kita itu kue kering. Pertama karena sekarang tuh lebih banyak yang pengen makan nyemil, terutama ya nyemil enak, terus rasanya tuh yang berkualitas gitu. Pertamanya itu karena mami gua tuh sukanya bikinin kue gitu buat ngasih-ngasih, misalnya lagi acara Natal atau enggak tahun baru atau enggak lebaran kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya cuman bikin terus buat ngasih, kayak rugi nggak sih? Nah, Bener jadi banget, bener. mendingan coba kayak Mi jualin dong gitu, kita coba jual deh gitu. Taunya pas udah coba jual, taunya banyak yang suka, laku lah lumayan gitu, sampai sekarang gitu. Iya sih benar. Bener Kita banget juga ya. suka ya Iya. kue kering gitu ya. Suka apalagi buat snack-snack nih Iya, sambil bener. nonton Netflix. Sambil kuliah online Iya gak bener, sih? sambil kuliah online juga. Nah, sebenarnya nama Alicia Jessie Kitchen tuh dari mana sih? Nah, biasanya kan banyak yang bingung, namanya kok Yosefin Jesslyn pakai namanya Alicia Jessie. Iya, benar. Jadi sebenarnya itu ini bisnisnya itu bisnis keluarga sebenarnya. Bisnisnya tuh sama cici saya gitu. Karena awalnya tuh cici yang kayak nyentusin kayak Mi coba jualin dong kayak gitu. Terus kenapa pakai nama Alicia Jessie? Karena brandingnya lebih kuat di cici ya. Karena dia 4 tahun lebih tua dari saya. Jadi pertama karena teman-temannya udah banyak yang kerja, udah punya banyak penghasilan nih. Jadi kan nggak usah minta ke orang tua kok. Mau beli ini dong gitu, nggak usah minta uangnya ke orang tua kan. Ya udah tinggal beli gitu aja sih. Oke. Jadi Alicia Jessie itu nama Cici ya? Nama Cici ya? Nama Cici bener-bener. Oke. Kalau misalkan sekarang nih ya, di tengah-tengah pandemi kayak gini, kan banyak banget nih yang jualan makanan, baru mulai jualan tuh pas pandemi kayak gini. Nah, susah nggak sih ngejalaninnya di tengah pandemi kayak gini? Di tengah pandemi gini kayaknya enggak ya, enggak terlalu susah, cuman emang ada penurunan. Penurunan penjualan pasti ada, cuman enggak ada kesulitan sih sampai sekarang, masih ada aja gitu. Tapi banyaknya emang yang konsumen yang repeat order gitu. Gitu sih. Oke. Ada nggak satu varian favorit gitu? Iya Atau nih. apa? Kan kue kering nih, ada 3, itu tuh ada lidah kucing, kastengel, nastar. Yang gue suka tuh lidah kucing. Dan kebetulan yang ordernya paling banyak tuh emang lidah kucing sih, gitu. Waduh. Apa sih yang bikin beda nih? Apa yang bikin beda? Nah, yang bikin beda dari kue kering lainnya yaitu karena kita tuh pakai bahannya premium, butternya itu dari Westman kayak gitu. Jadi emang harganya mahal, tapi nggak kalah sama rasanya kayak gitu. Wow, Patut menarik dicoba banget ya. Iya. Menarik ya. Ayo beli dong, beli ayo. Nah, kalau mau beli nih kemana? Kalau mau beli bisa dicek ke Instagramnya @aliciajessie.kitchen atau enggak bisa ke Instagram pribadi masing-masing, bisa ke saya, bisa ke Cici gitu. Betul. Jadi sampai sekarang masih online ya. Masih Online. Terus harapan kedepannya apa nih buat Alicia Jessie Kitchen? Harapan ke depannya pasti makin laku dong. Makin laku, makin bisa berkembang dengan baik. Terus makin bisa dikenal banyak orang, bisa ningkatin kualitas kuenya kayak gitu. Offline store enggak? Offline nanti itu rahasia. Waduh. Kalau penasaran tunggu aja kali Iya, ya. tunggu di aja, Instagram. makanya di-follow Pantengin dulu. Instagramnya. Pantengin guys, pantengin. Aku mau nanya nih, kenapa pilihnya tuh lebih ke kue kering? Kan ada juga kue-kue lainnya gitu, ada kue basah, lain-lain. Oke. Jadi sebenarnya bisnis ini tuh
emang sih signature-nya itu kue kering, ada di lidah kucing, kastengel sama nastar. Cuman ada juga kok kue basahnya kayak brownies. Terus ada juga makanan asinnya kayak makaroni skutel. Dan untuk khusus Manawa ini kita tuh ngeluarin produk baru yaitu spaghetti carbonara dan juga aglio olio. Kayak gitu. Widih. Baru ada pas Manawa Baru ada ini pas ya. Manawa. Makanya tuh harus banget kan dilihat nih Harus Manawa banget, Festival guys. karena Harus banget. ada yang baru guys. Betul. Ada yang baru. Gitu. Untuk yang suka creamy bisa ke carbonara, yang suka pedas bisa ke aglio olio. Wah. Menarik kan? Menarik sekali. Nah, Kita juga bisa nih nge-follow di manawa.fest. ya di situ Ada tuh. ada tuh Alicia Jessie Kitchen ini. Kalian bisa lihat di Manawa Fest dan bisa langsung tuh di order di situ Iya, juga ya. bener banget. Kita ada kontaknya di situ. Kalau misalkan mau lihat produknya juga bisa tuh ke Instagramnya. Bisa langsung jalur pribadi, guys. Widih. Ada promo apa nih? Oh, promonya bilang aja teman Vina. Jangan Langsung lupa ya. bilang teman Vina. Teman Vina didiskon dengan harga sesuai umur. Widih. Umur kalian 20 tahun didiskon 20%. Widih. Waduh. Kalau umurnya 70 tahun, diskon 70 nggak? Tidak akan kita diskon. Khusus untuk temannya Vina ya. Khusus temannya Vina, kode promo teman Vina. Widih. Kayaknya sudah nih. Iya, oke. Segitu aja Oke. kita sama Alicia Jessie Iya. Kitchen. Udah nih. Udah. Nggak mau, maunya tanya-tanya lagi. Waduh. Satu sesi lagi Iya, kita. udah mau satu sesi lagi? Boleh. Ini ada produknya nggak nih? Produknya bisa dilihat @Alicia Jessie Kitchen. Bener. Jangan lupa di follow juga. Bentar tidak? Kenapa? Di follow jangan Di follow lupa. jangan lupa. Oh iya, di follow, Iya. jangan lupa dong. Jangan dilihat aja, di follow, Betul. di DM, di order. Betul. Oke. Oke, segitu aja. Iya. Kita sama Alicia Jessie Kitchen. Iya, Makasih thank buat you. waktunya. Terima kasih buat Thank you. waktunya. Oke. Oke, Ada next apa nih. lagi nih? Ini menarik nih, dari tadi kan banyak-banyak macamnya nih ya. Yang terakhir kayaknya untuk pencinta kopi kali ya. Wow, dari tadi kan makanan, Betul. makanan ya. Sekarang ada minumannya nih. Betul kopi. banget. Langsung Yang suka aja. kopi boleh stay ya. Iya nih. Nggak cuma suka kopi doang nih kayaknya nih. Iya betul. Langsung aja kali ya Iya, kita kita panggil biar panggil. tahu dari ownernya sendiri ya. Bener. Coffee Holly. Silakan. Halo, Halo. silakan. Halo, boleh halo. berkenalan. Perkenalkan diri. Halo, nama gue Jody. Gue di sini, gue bikin disclaimer sebentar ya. Oke. Jadi boleh. sebenarnya nama kita awalnya Coffee Holic, tapi sekarang kita udah ganti nama jadi Bronco Coffee, yang artinya Brother and Company Coffee. Gitu. Oh, Kenapa ganti nama nih? Pertama, emang kalau Coffee Holic tuh emang tujuannya buat pecinta kopi aja. Tapi sering berjalannya waktu, teman-teman gue sendiri pada ikut ngebantuin gue, dan gue akhirnya berusaha untuk bikin mereka buat jadi ikut di kedai gue juga, sampai akhirnya gue ganti nama jadi Bronco, yang artinya Brother and Company itu. Gitu. berarti ini bisnisnya berberapa nih? Sebenarnya bisnis gue itu ada 3 orang. 3 orang dan juga dengan bidangnya masing-masing tentunya. Tapi kalau buat di kopinya sendiri yang masuk sekolah dan punya sertifikasinya gue doang. Gitu. Oh guys, jadi dia punya sertifikasinya loh guys. Betul. Terpercaya dong. Punya ada sertifikasinya dong. Jadi biar rasa yang dikeluarin juga nggak sembarangan lah. Wah, Nggak kaleng-kaleng. nggak Yoi. kaleng-kaleng. Betul. Betul, gitu-gitu. Ada nggak nih produknya? Boleh? Produknya boleh diliatin. Nah, Wah, oke. Wow. boleh Ini nih. menarik nih. Ini produknya. Oh, ada 2 jenis atau gimana ini? Ya, jadi buat sekarang karena masa pandemi itu, gue baru bikin dua jenis nih. Yang pertama untuk yang paling gue bisa bilang itu kayak signaturenya dari Bronco juga, itu namanya cold brew latte. Oh, yang ini ya? Iya. Ah. Kalau ini apa nih? Kalau itu namanya charcoalien. 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 Charcoal itu? Dari karkol? Iya. Oh. Kenapa karkolian namanya? Karena kan sebenarnya filosofinya tuh sebenarnya kan charcoal tuh hitam identik sama alien lah ya, bisa gue bilang. Maka dari itu gue bilang sebutnya namanya charcoalien.
Gitu. Menarik nih namanya. Ini ada satu nih yang menarik buat gua. Gimana? Kenapa packagingnya beda? Iya, kenapa packagingnya beda? Apa nih yang ngebedainnya nih? Jadi sebenarnya kalau misalkan ini packagingnya kayak gini karena ada mindset juga yang pengen gue bilangin sama orang-orang bahwa kopi itu nggak selalu pahit loh. Dan makanya gue pakai packaging susu. Kenapa? Karena sebenarnya ini tuh kopi susu. Oh, kopi susu. Iya kayak gitu. Cuman orang lain mungkin biasanya bikinnya pakai espresso. Kalau gue pakai pengekstraksi dari kopi itu sendiri. Makanya gue bisa bilang namanya cold brew. Karena kopi yang udah gue bikin, gue taruh dulu di dalam kulkas sampai akhirnya menghasilkan ekstraksi yang lebih sempurna untuk kopinya sendiri. Widih. Gitu. Kalau ini kenapa nih? Ini kok bentuknya kayak gini nih? Kalau itu sebenarnya karena sebenarnya jadi gue bingung kenapa gue pakai kayak gini ya, cuman dipikir-pikir soalnya bingung sendiri? kayak kebalik gitu kan, ini harusnya susu tuh makanya di sini, cuman karena kalau gue pakai packaging kayak gini lagi kesannya kayak monoton aja gitu. Jadi gue cobalah berinovasi dengan menggunakan botol yang lebih baru, yang Sesuatu lebih yang lucu baru juga ya. tentunya harus dibeli. Yang lebih lucu gitu, guys. Iya, yang lebih lucu dong. Ada yang menarik juga nih. Apa tuh? Di logonya ini ya, kalau kalian iya. bisa lihat tuh ada gambar Kenapa, cowoknya kenapa? nih. Iya, ada gambar cowoknya tuh. Apakah segmennya emang buat cowok atau gimana nih? Enggak, jadi sebenarnya memang kita di sini Brother and Company itu pemiliknya kita itu cowok semua. Sampai akhirnya kita bingung kan buat desain logo-logonya gimana. Akhirnya kita bikin lah, kenapa kita nggak bikin aja monyet gitu. Akhirnya kita bikin monyet dengan kacamata. Oh, ini monyet. Iya, itu monyet. Itu monyet dengan kacamatanya kayak gitu. Menarik banget nih logonya nih. Iya, begitu. Susah nggak sih jualan kopi di tengah pandemi kayak gini? Kalau buat gue sendiri sebenarnya intinya gini, setiap segelas kopi yang kita seduh atau kita serve gitu, setiap segelas kopi itu pasti menemukan penikmatnya sendiri. Itu yang harus kalian tahu. Jadi mau kalian segimana juga tetap aja bakal nemuin penikmatnya juga kok, tenang aja. Kalau buat gue pribadi sih nggak susah-susah banget gitu. Wow. Karena setiap segelas kopi yang diseduh akan menemukan penikmatnya. Menarik Wadaw, nih ya. luar biasa. Gitu. Itu filosofi dari Salah kopi satu gua. value gitu. juga nih ya yang Betul ditanamkan. sekali. Value yang diberikan. Iya, betul. Kenapa sih pilihnya kopi gitu? Karena gue lulusan barista. Sebenarnya gara-gara gue barista juga dan gue gue mendalami lah si barista ini dan gue menemukan kecintaan gue sendiri terhadap dunia kopi. Sudah meresap dalam jiwa ya. Udah parah sih. Udah Maka parah. dari itulah gue pengen banget mengedukasi orang-orang Bandung tentunya buat anak-anak muda juga. Kopi itu harus kalian cobain pakai hati karena kopi yang dibuat dari hati itu pasti jauh lebih enak rasanya. Widih, dibuat dari hati, Dari hati, guys. Nah, itu dia. Nah, ketika kalian buat dari hati otomatis akan menemukan penikmatnya sendiri juga. Widih, betul banget. Setuju banget nih. Iya gitu. Ada produk apa lagi nggak selain kopi gitu? Sebenarnya yang charcoal ini non coffee sebenarnya. Tapi kalau by request ya, kalau misalkan pengen dong nyobain charcoal dengan kopi, oke gue buatin yang lebih enak kayak gitu. Widih. Tapi kalau ini emang base-nya sebenarnya nggak ada kopi-kopinya, ini cuman susu aja dan juga charcoal kayak gitu. Tapi charcoalnya aman kok, bukan arang yang buat barbecue, bukan, tenang Aman, aja. guys, aman. Tenang, gitu. Nah, terus ada juga nih yang menarik buat gua nih ya. Gimana? Kan di sini tuh ada apa ya? Kalau di sini tuh lebih polos gitu ya, teman-teman kalau bisa lihat kayak itu Iya, aja betul. gitu. Kalau di sini tuh Ada desain-desainnya lebih- ya. Iya, desainnya. Kenapa tuh dibedain? Oke, jadi pertama-tama gue juga di sini bikin Brother and Company Coffee ini. Kita tuh di sini bikin suatu kolaborasi. Oke, jadi kalau bisa dilihat nih, antar teman-teman coba aja dicek IG-nya Bronco Coffee ya. Kalau di sini bisa dilihat namanya Bronco X Red Hood. Nah, gue sendiri di sini mengkolaborasikan dengan satu perusahaan desain tentunya. Jadi untuk desain dan juga ya packaging dan lain-lain kita serahin sama tim desain kita yang akhirnya kita buat jadi kolaborasi antara si Bronco Coffee dan juga Red Hood ini. Gitu. Jadi makanya nanti ke depannya bisa gue bilang kayak desain-desain kita bakal lebih gila lagi. Kenapa lebih gila lagi? Karena ya kita udah ada kerjasama. Entah ke depannya Mantap nih. entah ke depannya kita bikin merchandise bekerja sama dengan brand-brand lain nggak apa-apa. Entah kita bikin Bronco X apa, Bronco X apa. Mantap. Gitu. Mantap banget. loh. Iya. Nah, satu deh pertanyaan terakhir. Boleh, nih. boleh. Berarti udah sekolah barista dari sejak SMA dong? Sebenarnya baru pas awal kuliah. Wow. Gitu.
hebat dong ya. Hebat banget gak Kuliah sih? sambil belajar, bisa gak sih? Betul banget. Iya iya Oke, nah gitu. terus kopi ini bisa dibeli di mana sih? Boleh dong kasih Boleh tahu. dikasih Oke, tahu. buat para pembeli Bronco yang penasaran, karena di sini kopinya beda banget. Caranya adalah kalian buka @bronco coffee di Instagram, lalu ada tuh linknya. Di linknya tuh sebenarnya menjurus ke official account kita. Dari official account kita kalian bisa buy order mau kayak gimana. Ntar kita juga sekalian mengedukasi kopi itu seperti apa. Dan juga kita di sini mau ngasih tahu kalau Bronco Coffee ini kopi yang kita pakai sebenarnya nggak ada rasa almond, nggak pakai apapun kayak krim almond. Tapi dari kopi itu sendiri bisa menghasilkan rasa kacang di dalam kopi ini. Kalau kalian penasaran rasa kacang yang dihasilkan dari kopi gimana, boleh dicoba cold brew latte-nya gitu. Kopi tapi bisa mengeluarkan rasa kacang. Iya, karena ada Kapan ekstraksinya. lagi, guys? Gitu. Waduh. Nah, tentunya Bronco juga ada di Manawa Festival. Benar Yoi, banget. boleh di Boleh klik ya. dicek IG-nya di @manawa.fest dan di situ kalian bisa nyari ada banyak banget produk-produk di situ. Betul. Salah satunya ada Bronco Bronco Coffee. Coffee. Yoi guys, Jadi gitu dong. kalian yang gak sabar langsung aja dicek Langsung ya dicek. Instagramnya. Boleh dicek. Oke. Iya. Yoi, dah. Oke, Oke. segitu kali ya. Segitu aja Bincang-bincang karena kita. keterbatasan waktu juga. Iya. Jadi Iya. terima kasih loh. Terima kasih. Siap, Buat terima kasih info juga. lagi. Tetap semangat, sehat Iya, selalu, oke? terima kasih. Ya. Terima kasih. Oke teman-teman, sekian kali ya. Iya, kita sebenarnya tidak bisa lama-lama. nggak mau pisah, tapi Iya, gimana ya? nih? Kita harus berpamitan sekarang. Benar. Karena keterbatasan waktu juga ya. Betul, oke. Kita maunya semua brand dipanggil, tapi tuh karena waktu juga, benar. betul. Dan sekarang lagi pandemi kayak gini juga ya, kita tetap Mematuhi protokol yang dong, ada. tentunya ya. Nah, oke deh kalau gitu waktunya kita pamit. Iya. Saya Anastasia Monica Saya Theodora Monica, kita Dan- mengundurkan diri. dan sampai jumpa Sampai di jumpa Manawa di- Festival selanjutnya. Bye bye, terima kasih. Bye.